time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ricky, ibu meminta bantu untuk membacakan doa. Oke, baik, berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Oh, kenapa dia tidak masuk? Oke anak-anak, mari kita berdoa untuk si Arif supaya dia lekas sembuh agar bisa mengikuti. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks berita yang terdiri dari pengertian berita, teks berita, dan ciri-ciri teks berita, kemudian ada struktur berita, dan juga kaidah kebahasaan dan unsur-unsur berita. Adapun tujuan hari ini yaitu memahami pengertian berita, mengembangkan sikap kritis dan mandiri, kemudian menanggapi isi berita, dan juga menyajikan isi teks berita secara tertulis dan secara lisan. Oke anak-anak, ada yang tahu apa itu teks berita? Teks berita itu adalah teks atau tulisan yang menyampaikan informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang aktual dan fakta, dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal yang terjadi di sekitar. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa ciri-ciri teks berita. Yang di sini ada faktual, aktual, dan bahasa yang menarik. Kemudian ada sistematis, kemudian ada yang seimbang. Ciri-cirinya teks berita itu pertama fakta atau faktual. Teks berita harus menyampaikan informasi yang benar dan tidak memihak berdasarkan fakta yang terjadi, bukan opini atau gagasan pribadi. Kedua, aktual. Berita yang disajikan harus bersifat kekini, opini dan baru terjadi, bukan peristiwa masa lalu. Ketiga, bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Teks berita harus menggunakan bahasa yang menarik minat pembaca, tetapi mudah dipahami oleh semua orang. Keempat, sistematis. Penyajiannya harus sesuai dengan struktur dan mudah peristiwa dan seimbang. Tidak membingungkan seseorang atau salah satu pihak. Kemudian ada struktur teks berita. Anak-anak, ada yang tahu struktur berita? Struktur berita ada 4 faktor. Yang pertama, judul berita, kemudian ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ada juga ekor berita. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai 4 faktor tersebut. Pertama, judul berita. Bagian ini berfungsi sebagai pengikat pembaca dan berisi informasi inti berita dalam kata-kata yang menarik. Kedua, kepala berita. Bagian ini berisi informasi penting atau inti berita yang biasanya mengandung unsur 5W1H. What, where, when, to, where. Yang ketiga, tubuh berita. Bagian ini menjelaskan lebih detail mengenai informasi yang telah disampaikan di kepala berita, termasuk jawaban mengenai dan bagaimana. Dan keempat, ekor berita. Bagian ini memberi informasi tambahan atau dan tidak terlalu penting. Adapun kaidah kebahasaan teks sebagai berikut. Pertama, menggunakan kalimat baku. Kedua, menggunakan kalimat langsung. Ketiga, menggunakan konjungsi. Keempat, menggunakan kalimat dan optatif. Dan kelima, menggunakan kata kerja verbal. Pertama, menggunakan kalimat baku adalah kalimat yang mengikuti aturan ejaan dalam bahasa Indonesia yang ingin disempurnakan. Kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung oleh narasumber tanpa adanya perubahan, baik penambahan atau pengurangan dalam kalimat. Kalimat langsung diwujud tanpa pengurangan 2. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata umum atau kata yang digunakan untuk menguatkan data, frasa, bahkan kalimat. Contohnya adalah kata dan, serta, atau dan lalu, dan kemudian. Dapat menggunakan kalimat denotatif. Kalimat denotatif merupakan kalimat yang bermakna
sebagainya bukan kias. Yang terakhir yaitu tata kerja mental. Tata kerja mental adalah tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara langsung oleh panca indera. Sontaknya saya tiba saat mengetahui anak sekecil itu. Selanjutnya ada unsur berita. Yang pertama ada what atau apa yang menjelaskan apa yang terjadi atau peristiwa utama yang diberikan. Kedua ada who atau siapa yang menjelaskan siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, termasuk pelaku, korban, atau pihak yang terkait. Ketiga ada when atau kapan yang menjelaskan kapan peristiwa terjadi, termasuk tanggal dan waktu yang spesifik. Kemudian ada where atau di mana yang menjelaskan lokasi di mana peristiwa tersebut terjadi. Kemudian yang terakhir ada why, mengapa, ia menjelaskan alasan mengapa peristiwa tersebut terjadi dan latar belakang ataupun penyebab. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.